Salam sehat, perkenalkan nama saya Cintia Nababan dari kelas 12 P1. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan topik sistem produksi kerajinan pasar lokal. Berikut ini penjelasannya. Garis besar yang pertama yaitu proses perancangan produksi. Sebelum kita masuk pada proses perancangan produksi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu produksi. Produksi adalah membuat produk dalam jumlah tertentu sehingga siap menjadi komoditi yang akan dijual. Maksud dari komoditi tersebut adalah barang dagangan ya. Proses perancangan produksi diawali dengan pencarian ide, lalu membuat gambar dan sketsa, kemudian sketsa itu dikembangkan lagi menjadi model yang akan menjadi acuan untuk membuat produksi. Yuk kita bahas satu persatu. Berikut mencari ide produk dengan curah pendapat atau brainstorming. Pertama, pada proses brainstorming, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, beri kesempatan juga untuk memunculkan ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Dan yang terakhir, tuangkan ide-ide tersebut ke dalam sketsa. Selanjutnya, rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis, seperti bagaimana cara menggunakan produk tersebut, apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini, apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya, bagaimana juga proporsi dan ukuran yang sesuai dengan produk tersebut. Selanjutnya adalah prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Alat bantu yang dapat digunakan dalam studi model adalah gunting, cutter, lem, selotip, atau alat pemotong dan bahan perekat. Penetapan desain dalam akhir dapat dilakukan melalui diskusi dan evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang dipilih. 2 tahapan produksi atau membuat suatu produk. Yang pertama yaitu membuat rancangan atau desain. Yang kedua, menyiapkan bahan dan alat. Setelah sudah tersedia bahan dan alat, selanjutnya membuat benda sesuai rancangan. Dan tahap yang terakhir yaitu finishing. 3. Metode produksi. Metode produksi terbagi atas 2. Yang pertama, metode tradisional. Satu orang melakukan setiap tahapan produksi. Kurang tepat digunakan produksi dalam jumlah banyak karena produk yang dihasilkan sulit mencapai standar produk yang sama. Dan yang kedua, metode modern. Satu orang hanya melakukan satu tahap produksi, lebih efisien dalam penggunaan waktu sehingga sesuai untuk produksi dalam jumlah banyak. Pemanfaatan metode produksi dan pengaturan alur produksi mempengaruhi kualitas produk dan kelancaran produksi. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan 3K, kesehatan dan keselamatan kerja. Alat keselamatan kerja berupa masker, kacamata, dan sarung tangan. Sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi dapat mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terakhir yaitu 4 kemasan. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar lokal. Fungsi kemasan yang pertama melindungi produk dari benturan, debu, kotoran, dan cuaca. Yang kedua memberikan kemudahan membawa. Yang ketiga menambah daya tarik. Yang keempat, sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Yang kelima, memberi kemudahan distribusi. Tujuan kemasan memperlihatkan keindahan produk di dalamnya, dapat memanfaatkan material transparan.
Selanjutnya jenis kemasan. Jenis kemasan terbagi atas 3. Yang pertama, kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang melekat pada produk. Yang kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Dan yang ketiga, kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan untuk distribusi. Tidak semua produk kerajinan membutuhkan kemasan primer, namun setiap produk membutuhkan identitas. Identitas dapat berupa stiker atau serubung karton yang berisi nama dan keterangan. Pada produk fungsional dibutuhkan keterangan cara menggunakan produk. Keterangan cara penggunaan ini dapat dituliskan di dalam label. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Salam sehat!